Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Ya. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran, silakan ketua kelas dipimpin dulu. Semuanya siap. Duduknya rapi. Mana minum? Ini minum. Angkat tangan dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran, ada yang nggak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Alamin. Baik anak-anak sekalian. Kelas 7A, 7B ya. Masuk semua alhamdulillah enak ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran, ada baiknya kita seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Pada yang bertugas dipersilakan kita pimpin dulu lagu Indonesia Raya ya. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Kita lanjutkan kembali materi kita. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, seperti biasa kita adakan kesepakatan kelas dulu. Ya anak ya? Oke. Sepakat kalau kita belajar dengan serius, kemudian tidak main-main lah ya. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari. Ada yang tahu arti sholat? Sholat adalah tiang agama. Yang agama terus? Sesuatu yang diawali dengan material tentang Iya. yang salah. Iya betul. Nah, ini 7 kebiasaan anak hebat. Sekarang Bapak akan tanya dulu. Nah, siapa yang bangun sebelum azan subuh? Saya
Alhamdulillah. Kemudian siapa yang tadi pagi sholat subuh? Ada yang tidak sholat subuh? Ada? Berapa orang? Kenapa tidak sholat subuh? Oh, lagi berhalangan. Ya. Tidak apa-apa ya. Kalau lagi berhalangan tidak apa. Nanti ganti sholatnya ya. Kemudian, nah, siapa yang suka berolahraga? Suka olahraga? Olahraga apa? Jogging, senam, maraton. Nggak ada yang suka olahraga? Hah? Sukanya? Rebahan gitu ya. Yang jelas rutinitas kita harus kita jalankan setiap hari supaya badan kita sehat. Nah ya. Kemudian mengapa belajar itu penting? Ada yang bisa jawab tunjukkan? Membangun karir. Terus kenapa belajar itu penting? Hah? Kenapa? Agar bisa mendapatkan ilmu. Untuk apa ilmunya? Untuk masa depan kita. Itulah pentingnya kita belajar. Kenapa tubuh perlu makan sehat dan bergizi? Agar tidak mudah sakit. Terus? Sehat. Tubuh menjadi apa? Kuat. Terus? Dan lain sebagainya. Ya, dan segar bugar. Oke. Bagus. Kemudian siapa yang suka bermain di lingkungan rumah? Ya memang di lingkungan rumah kita masing-masing. Iya. Kadang mungkin main sama teman, ya, dengan berolahraga tadi sambil main dengan teman, jogging dan lain sebagainya. Nah, ya. Tuh. Kemudian adakah yang semalam tidur jam 9? Lebih atau kurang? Lebih semua. Jam 9. Dibiasakan kalau tidur itu jangan lebih dari jam 9 ataupun mungkin paling lambat di jam 10. Ya nak ya? Nah, jangan sampai lewat dari jam 10 malam. Ya. Karena besoknya kita mau sekolah. Oke. Itu ya 7 kebiasaan anak hebat. Yang pertama ya, siapa yang bangun sebelum subuh itu hebat. Jarang orang bangun sebelum subuh. Waktu sholat subuh. Kebanyakannya mereka sudah lewat sholat subuh baru bangun. Meskipun mereka bangun sholat subuh, misalkan bangun jam 5 atau jam setengah 6, sholat tetap. Tapi jarang orang bangun itu sebelum azan subuh. Ya. Padahal itu menjadi pembiasaan yang baik untuk kita. Supaya sholat subuhnya tepat waktu. Tidak ketinggalan. Kemudian siapa yang tadi pakai sholat subuh, tentunya kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, makanya kita melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh itu pahalanya besar pahalanya. Bukan yang lain tidak besar, sama, tapi lebih besar sholat subuh. Kenapa? Keutamaan sholat subuh itu nak, kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur kita diberkahi. Kemudian sholat subuh juga kita disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang, ya, menyaksikan kita sholat subuh. Dan nantinya mereka akan laporan kepada Allah, mengadu kepada Allah, wasi'ah tadi sholat subuh, kami jadi saksi. Subhanallah, senang kita. Mungkin bagi yang lain biasa saja, tidak sholat subuh, tapi bagi kita luar biasa. Ya nak ya, itu sebagai bentuk apa? Keimanan. Karena iman, karena yakin dengan adanya Allah dan pahala, makanya kita melaksanakan sholat subuh. Jadi kalian nanti biasakan bangunnya sebelum azan subuh. Benar ya? Nah, olahraga baik. Ya, olahraga itu baik. Supaya menjaga tubuh kita tetap sehat, tetap bugar. Ya, banyak orang yang kerjanya cuma rebahan kalau bahasa sekarang. Tidur, mau ngapa-ngapain sekarang tinggal WA, ada Gojek segala macam. Kalau dulu jalan kaki mau nyari apa juga enak ya. Nah, itu. Belajar itu penting, sangat penting. Karena selain penting, tapi itu juga merupakan perintah agama. Ya, dalam hadis thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Muslim wal muslimat. Wajib kita menuntut ilmu, makanya belajar. Ya nak ya.
Nah, kalian sekolah ke sini merupakan perintah agama juga. Supaya kalian bahagia di dunia dan akhirat. Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, jika ingin bahagia di dunia dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian ingin sukses di akhirat dengan ilmu. Kalau harus wa man arada bainahuma, kalau kalian mau kedua-duanya harus juga dengan ilmu. Makanya kita harus belajar. Kenapa belajar itu penting? Tubuh perlu makan segenap gizi, perlu. Supaya apa? Tadi sudah dijawab. Supaya kita sehat, kuat, tidak mudah sakit. Ya, dan makan juga jangan sembarangan. Memang semua yang masuk ke mulut kita itu enak, tapi efeknya jangka panjang. Ya, masih muda, sering sakit-sakitan. Hati-hati. Selektif dalam mengkonsumsi makanan. Karena efeknya bukan begitu dimakan langsung, tapi nanti berjangka. Ya, nak ya? Lihat. Nah, jadi kebiasaan 7 kebiasaan anak hebat ini harus kalian laksanakan, ya, sebagai anak hebat. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, langsung kita masuk ke materi pembelajaran kita, ya. Materi pembelajaran kita yang pertama adalah kemarin tentang sholat, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Nah, perlu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas materi tentang Asmaul Husna. Minggu kemarin sebelum kita masuk ke bab yang baru, kita membahas tentang Asmaul Husna. Al-Alim artinya maha mengetahui, ya, konteks ilmu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Al-Khabir maha apa? Teliti. Maha teliti. Allah maha teliti atas segala sesuatu ciptaannya, tidak terlewatkan. Bahkan daun-daun yang jatuh pun itu tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak ya? Nah, kemudian dalam Quran surah At-Taubah ayat 16 Allah berfirman yang artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, termasuk apa yang kita kerjakan, baik yang kita kerjakan secara terang-terangan maupun yang secara sembunyi-sembunyi. Allah tahu segalanya, ya. Apa yang kita kerjakan banyak. Mungkin kita malas untuk sholat, alasan kita mungkin nggak mau sholat karena sakit, tapi bukan karena sakit, karena alasan. Tapi Allah maha tahu, maha teliti, ya. Tidak mengerjakan tugas dengan alasan ini itu maha teliti. Maka kita harus teliti dalam pembelajaran itu. Nah, ya, nah, tidak boleh sembarangan. Al-Basir maha melihat, apalagi Allah maha melihat segala sesuatu, ya, baik yang nampak maupun yang tidak tampak, yang tersembunyi pun sampai ke lubang semut pun Allah tahu. Enak ya? Kemudian As-Sami artinya maha mendengar. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Oke. Ini pembahasannya minggu kemarin. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang baru. Kita explain dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dulu. Nah. Tepuk semangat. Harus semangat. Oke. Bos berkata berdiri. Kita permainannya bos berkata. Jika ada bunyi bos berkata berdiri, maka harus Berdiri. Oke, sekarang fokus. Siap? Bos berkata berdiri. Duduk. Nah, kalah. Jika clue-nya adalah bos berkata. Oke, bos berkata duduk dulu. Sekarang bos berkata berdiri. Angkat tangannya. Nah, kalah. Clue-nya adalah bos berkata. Nah, kalau tidak ada bos berkata berarti tidak boleh Berdiri. Oke, sekarang bos berkata dulu. Fokus ya.
fokus konsentrasi. Bos berkata berdiri. Bos berkata angkat tangannya. Turunkan. Nah. Oke, tepuk tangan dulu. Yang juru tepuk tangan siapa? Kalah lagi. Ya. Oke, siap ya? Kita melanjutkan pembelajaran, siap? Siap. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu memahami apa itu sholat dan zikir. Kemudian kalian juga peserta didik dapat mengetahui dalil tentang perintah sholat, ya. Nah. Kita kuis dulu ya. Mana kuisnya ini? Ada kuisnya nggak ini? Oke. Kita kuis dulu ya, Nak ya. Silakan yang mau handphone. Yang mau handphone silakan di-scan dulu. Mulai nanti. Udah? Berkelompok apa satu orang? Berkelompok. Satu orang tiap kelompok. Oke, satu orang tiap kelompok perwakilan, silakan. Silakan kelompok satu. Langsung dikerjakan dengan kawan-kawannya. Perwakilan jangan, ayo cepat waktunya, nggak nyampe, tidak sampai 5 menit, ayo. Ayo. Lihat perwakilan aja. Semuanya ayo, silakan yang bawa handphone. Semuanya, Pak. Ayo. Siap? Sudah semuanya? Belum. Nah, ini sudah masuk. Kirana, Aulia, Sipa, Mesha, terus Dila, Feby, Adista, Alia. Ayo, silakan. Sudah bisa dimulai? Ayo, dimulai, silakan. Mulai bisa? Kita mulai ya. Oke, jawab pertanyaannya. Kita mulai. 1, 2, 3. Siap. 3, 2, 1. Ya, silakan diisi masing-masing. Sudah? Next. Ya. Kita lanjutkan. Soal kedua. Silakan diisi masing-masing. Sudah? Kita lihat. Iya. Kita lanjut ya, next. Siapa yang akan jadi juara? Soal ketiga. Kita lanjutkan, kita lihat. Siapa yang paling cepat? Masih Feby. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Ini siapa yang paling cepat ya?
Soal keempat. Jumlah rakaat salat wajib adalah 17 rakaat. Betul apa salah? Yakin? Oke. Masih baby. Sudah yang lain? Yuk kita lanjutkan. Soal kelima. Selesai? Next. Masih baby. Soal pertama. Yang terakhir, siapa yang paling cepat dan nilai tertinggi? Bisa dimulai? Bisa. Oke, lanjut. Next. Iya, kita lihat hasilnya. Siapa yang paling tertinggi? 1, 2, 3. Takut. Nadira mana Nadira? Mana Nadira? Meja mana Meja? Luar biasa. Sisanya di bawah semua. Luar biasa nah ya. Apa ini hadiahnya? Ada hadiahnya nggak ini? Nggak ada. Klaim rewardnya ya. Oke, luar biasa. Nilai tertingginya? Feby. Feby mana Feby? Cepat sekali Feby. Belajar ya? Luar biasa nah ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Game pertama sudah kita lalui. Kita lanjut ke pembelajaran, oke? Oke. Nanti kita lanjutkan dengan game-game yang lain yang lebih seru. Oke, kita lanjutkan. Oke, mari bertafakur. Kalian tentu sudah tahu bahwa agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Coba dibaca. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat sebagai pilar penyangga yang mengkokohkan keimanan. Ibarat bangunan, ya. Bangunan itu tidak akan bisa berdiri jika tidak ada tiang-tiang yang kokoh penyangganya, ya. Makanya sholat itu disebut dengan tiang agama, artinya merupakan fondasi yang kuat supaya tegak berdirinya agama, ya. Kalau misalkan bangunan ini Islam kan rukun Islam kan ada 5, ya. Kemudian sholat sebagai fondasinya, artinya penyangga yang 4 di atas itu, kalau tiang-tiangnya tidak kuat maka akan roboh. Sekolah kita ini ada gentengnya, ada kayunya di atas. Kalau dia penyangganya atau tiangnya tidak kuat, fondasinya tidak kuat, apa yang terjadi? Makanya kita juga sebagai orang Islam, ya, harus melaksanakan apa? Sholat sebagai penyangga bahwa kita punya keimanan dan keyakinan, ya. Nah, maka dari itu, supaya agama kita tetap kuat, maka kita harus melaksanakan sholat, harus rajin sholat. Karena sholat itu merupakan perintah Allah dan kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tentunya yang berakal, yang sudah balik, ya. Nah, kemudian zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan Hati. lagi gundah gulana, lagi gelisah, berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berzikir juga apa? Mengingat ciptaan-ciptaan Allah yang indah. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, berzikir.
Untuk apa ucapan alhamdulillah? Ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan keluarga yang baik, kemudian diberikan tubuh yang sempurna, yang lengkap. Ucapan alhamdulillah. Masih bisa bangun pagi lagi dalam keadaan sehat, ucapan alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ucapannya memang ringan, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Ya kan? Kadang-kadang kita kalau sudah ngelamun. Kadang-kadang kita kalau sudah ada kerjaannya ngapain? Ketawa-ketawa, ngobrol yang tidak jelas. Kenapa tidak kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir setiap hari, menambah hati kita tenang. Ya, supaya apapun yang kita lakukan, kalau kita berlandaskan selalu zikir kepada Allah, selalu mengaitkan apa yang terjadi ini apa atas kehendak Allah, hidup kita akan merasa nyaman, aman. Ya nak ya, tidak setiap hari takut, tidak setiap hari gelisah, mau sekolah gelisah, takut ada pelajaran ini, pelajaran itu. Kenapa tidak mengucapkan bismillah? Ya, kenapa kita tidak yakin dengan Allah? Seandainya kalau kita sekolah, ya Allah, saya mau sekolah tapi ada ini pelajaran A, pelajaran B yang membuat saya tidak tenang. Kenapa kita nggak bismillah? Yakin sama Allah. Orang pengen banyak yang sekolah, tapi karena keterbatasan mereka tidak bisa sekolah. Lah kita sekolah, ya, dengan badan sehat. Alhamdulillah saya masih bisa sekolah. Ya, jadi dengan kita mengucapkan zikir safari, itu akan menjadi tenang hati kita. Next selanjutnya. Nah ini yang Bapak sampaikan tadi. Ibarat bangunan, ya. Ibarat bangunan, sholat itu merupakan tiang agamanya ini. Karena dia akan menopang beban di atasnya, beban berat di atasnya, ya. Ditompang oleh tiang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pondasinya adalah 2 kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita harus bisa sholat, sudah harus punya pondasinya, supaya disebut kita beragama secara sempurna. Ya. Makanya kalau dari tiang ini kalian tidak sholat, misalkan 1 nggak sholat subuh, kemudian nggak sholat isya, ada 3 lagi, ini masih berat beban di atas. Ya. Nah, Islam ibarat sebuah bangunan, syahadat adalah pondasi, sholat tiang agama, dan dakwahnya adalah atap. Berarti kita sebagai orang Islam harus mencerminkan, ya nak ya, supaya kita berdakwah mencerminkan bahwa kita sebagai orang Muslim, dan kita harus bisa menjaga sholat 5 waktu agar tiang agamanya tetap kokoh dan kuat. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjutkan. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikan, maka sungguh dia telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan, maka sungguh dia telah merobohkan agama Islam. Kalian Islam? Islam. Sholat? Sholat. Ya, barang siapa yang tidak sholat, berarti dia telah merobohkan Agama ini. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi. Enak ya? Nah. Kemudian selanjutnya, sekarang kita masuk. Apa itu sholat? Ada yang bisa jawab? Sholat? Tiang agama. Terus? Iya. Sholat itu sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada lagi yang lain? Sholat itu apa sholat? 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 Kelompok 4, sholat? Kewajiban. Terus? Yang lain? Sholat itu adalah Doa. Berarti kalau kita sedang sholat, berarti kita sedang berdoa. Berdoa. Berdoa artinya meminta. Meminta.
berdoa meminta yang diawali dengan niat diakhiri dengan salam. Ya. Sholat juga sebagai apa? Ya agama, betul yang kalian sampaikan kan. Ya. Itu merupakan fondasi umat Islam dalam sholat. Sekarang cara bahasa sholat berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat. Kemudian apa lagi selanjutnya? Kata sholat berasal dari bahasa Arab. Apa itu? Yang artinya sholat yang merupakan turunan dari kata yusolli salatan. Sementara menurut istilah sholat adalah ibadah yang ucapan, peragaan, tubuh. Kalau sholat apa cukup kita dengan Allahu Akbar berdiri sampai salam? Berarti harus ada ruku, sujud, dan seterusnya. Ya, berarti sholat beristilah adalah meliputi ucapan dan peragaan yang khusus. Tidak sembarangan sholat. Ada nggak sholat misalkan gerakannya tidak beraturan? Kalau gerakan sholat tidak beraturan berarti sholatnya sudah tidak sah. Misalkan tiba-tiba dari takbiratul ihram langsung ke sujud, baru sujud bangun lagi ke ruku, terbalik. Aturan apa? Takbiratul ihram terlebih dahulu, ruku, sujud. Ya. Atau tiba-tiba mungkin habis takbiratul ihram langsung sujud. Nah, itu tidak beraturan. Maka dari itu kita harus sholat sesuai dengan aturannya. Dimulai tadi kata Fadila, dimulai dari apa? Niat. Ya, niat kemudian diakhiri dengan salam. Berarti ada urutannya. Tidak salam terlebih dahulu baru niat. Tidak tertib artinya. Tertib itu artinya berurutan susunannya dari satu sampai seterusnya. Nyambung? Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Syarat wajib sholat yang pertama apa? Beragama. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Sehat. Itu syarat wajib sholat. Rukun sholat dan seterusnya. Coba kita lihat. Dalil perintah sholat dari mana dalilnya? Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bapak bacakan terlebih dahulu, nanti kalian baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Coba kita barengan baca sampai sholat ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu dalil tentang perintah sholat di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang artinya coba kita lihat. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan kita. Terus
pahalanya lebih besar dari ibadah yang lain. Maka dikiaskan kan diumpamakan begini. Kalau orang kan amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya itu bolong-bolong, maka amal yang lain pun bolong-bolong. Tapi kalau ibadah sholatnya sempurna, maka yang lain pun akan tertutup. Itulah ya. Maka itu yang utama itu adalah sholat. Karena itu yang akan dihisab pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya. Sholat fardu ada fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad. Kita bahas dulu sholat fardu ain. Fardu ain artinya apa nak? Sholat mukallaf dan tidak boleh. Fardu ain itu sholat yang tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan, nggak boleh sama siapapun. Nah, kalau orang sudah daftar haji kemudian meninggal dunia, bisa diwakilkan, dikodok sama orang yang sudah melaksanakan ibadah haji juga, namanya badal haji, bisa digantikan. Kemudian puasa, pas lagi puasa berhalangan atau dalam keadaan sakit, bisa diganti di hari lain, ya kan? Ya. Nah, kalau sholat meskipun dia sedang sakit, itu wajib sholat. Pak, nggak bisa kena air, makanya dengan tayamum. Tuh, sholat itu tidak bisa digantikan atau diwakilkan oleh orang lain. Meski dalam keadaan sakit pun kita harus sholat. Kalau puasa lagi sakit, boleh dia ada keinginan tidak berpuasa. Ibadah haji lagi sakit, boleh tidak melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemudian zakat. Kalau mampu mengeluarkan zakat, tidak mampu menerima zakat. Tapi kalau sholat tidak boleh diwakilkan. Ya, kita harus sholat. Itu fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Apa fardu kifayah nak? Iya. Ada yang tahu? Contohnya. Iya, seperti sholat jenazah, pintar. Sholat jenazah itu nak harus ada yang mewakilkan. Contoh dalam sebuah lingkungan RTA dan RTB. Di RTA ada yang meninggal. Kemudian dari RTB satu orang pun tidak ada yang ikut menyolatkan atau mengurusi jenazah, maka satu RT tersebut terkena dosa. Itu fardu kifayah. Bisa diwakilkan satu orang, bisa semuanya. Tapi kalau misalkan dia satu orang sudah ikut melaksanakannya karena yang lain mungkin sedang sibuk, maka sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Itu fardu kifayah. Makanya hati-hati. Kan di tempat kita kan RT 1, RT 2, RT 3, makanya kalau orang meninggal dunia sering diumumkan. Supaya apa? Supaya ikut menyolatkan, mengurus jenazah. Karena hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada satu perwakilan dari RT B, maka RT B ini satu RT itu terkena dosanya semua. Ya, itu namanya fardu kifayah. Nah, ini betul. Ya, fardu kifayah tadi itu betul. Sholat jenazah. Kemudian sholat fardu yang sunnah muakkad. Sholat sunnah apa namanya? Yang sunnah. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad? Sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Sholat apa aja? Muakkad itu apa enggak? Sholat sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad itu artinya sholat yang mengiringi sebelum dan sesudah sholat fardu. 2 rakaat sebelum sholat fardu,
2 rakaat setelah sholat fardu, 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka disebut dengan berapa sholat rawatibnya? Ada 17 rakaat apa 12 rakaat sholat rawatib? 12. Coba dihitung. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sesudah, jadi 4. Kemudian 2 rakaat berapa? Ada berapa semuanya? Ada 17 rakaat. Rakaat sholat 5 waktu apa sholat rawatib? Sholat 5 waktu itu ada 17 rakaat. Kalau rawatib kita hitung, ayo. 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur berarti 6. 2 rakaat sebelum sholat asar, 6 tambah 2 8. 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum dan sudah sholat isya, 2 rakaat sebelum setelah sholat isya berapa hasilnya? 12. Sholat isya itu sebelumnya itu namanya ghairu muakkad dia. Kalau muakkad itu setelah sholat isya, baru 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu ya. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkad, sholat sunnah yang tidak dikuatkan, kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Sholat apa itu kita? Sebelum sholat isya. Sebenarnya kadang disebut dengan ghairu muakkad. Enak ya? Kita lanjutkan. Nah, ini coba dibaca. Jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain maupun dosa terhadap dirinya. Ya. Maupun terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri, nah ya. Kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, ya, artinya kita memang mempunyai rasa takut kepada Allah. Ya. Takut dari dosa apa? Dosa kecil maupun dosa besar. Nah ya, dosa kepada orang lain maupun dosa terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri. Paham sampai sini materi kita? Paham. Oke. Kita lanjutkan. What is zikir? Ayo, apa zikir? Coba diingat-ingat dulu apa itu zikir? Mengingat Allah. Apa zikir? Ada yang bisa jawab? Zikir adalah mengingat Allah. mengingat Allah. Lewat apa? Ucapan? Oke, coba kita lihat jawabannya. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat betul, mengingat betul. Kemudian, sedangkan menurut istilah diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu. Ya betul, namanya kita mengingat Allah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Walhamdulillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bentuk zikir kepada Allah. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari sifat apa? Kesombongan. Ya. Iblis itu sombong, makanya diusir dari surga. Maka kita tidak boleh
sombong. Dengan selalu banyak berzikir kepada Allah berarti kita merupakan hamba Allah yang butuh dengan Allah. Maka apapun yang kita miliki di dunia ini itu merupakan titipan Allah yang tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Orang yang tidak mau berzikir kepada Allah orang sombong, selalu merasa dirinya paling hebat, paling kuasa. Ya, iblis itu. Ya. Nah, makna zikir. Kita lanjutkan. Dalil dari perintah berzikir. Quran surat apa? Surat Al-Ahzab. Baca. Ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu Qurullaha dzikran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat nama-namanya sebanyak-banyak. Habis sholat subuh mengucapkan subhanallah berapa kali? Sebanyak-banyaknya. 30 kali boleh, Pak? boleh. 50 kali? Boleh. 100 kali? Boleh. 1000 kali? Boleh. Perintahnya adalah dzikron katsira, dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Berarti tidak terbatas. Ya. Nah. Selanjutnya, cara berzikir itu beda-beda. Nah. Cara orang berzikir beda. Zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pikiran bahwa Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Dengan kita membayangkan betapa rumitnya kehidupan di dunia ini, ya. Tapi kita bertafakur bahwa itu merupakan ciptaan Allah. Ya Allah, subhanallah. Kalau kita melihat pemandangan yang indah ciptaan Allah, mengucapkan apa? Subhanallah. Masya Allah. Ya. Karena kita selalu mengucapkan subhanallah, indah sekali. Iya kan? Nah, kadang-kadang sering kita, ya Allah, tinggi sekali gunung itu. Ya Allah. Kemudian tiba-tiba di lingkungan itu apa? Ada air yang mengalir. Dengan begitu indahnya air terjun, dengan begitu indahnya. Itu merupakan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan, bunga yang diciptakan di dunia dengan berbagai macam warna, itu merupakan ciptaan Allah. Kalau kita renungi, kita bertafakur, maka kita akan merasa bahwa kita sebagai hamba Allah. Ya nak ya, selalu berzikir, selalu dekat dengan Allah. Kemudian selanjutnya zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang apa? Yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya tahmid. Apa baca tahmid? Tasbih, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. dan sholawat. Sering kalian bersolawat? Sering. Apa sholawat? Oh iya, salatullah salamullah. Terus kita membaca apa sholawat Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa ala ali wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala wa ala ali sayyidina fil alamin Innaka Hamidum Majid. Iya. Itu. Dengan memperbanyak sholawat. Ya. Yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Berarti zikir itu bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan perbuatan-perbuatan kita. Yang apabila perbuatan itu menjerumuskan kita kepada jurang dosa, maka kita harus menghindar. Contoh, menggibah orang, menggunjing orang, membuli orang,
menjelekan orang, membicarakan keburukan orang, dan lain sebagainya. Atau hal-hal yang menjerumuskan kita kepada dosa. Hindari. Taati perintah Allah, sholat 5 waktu, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, dan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next, selanjutnya hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Terutama apa? Zikir. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memperoleh ketenangan jiwa dari kelalaian. Kalau orang yang rajin sholat 5 waktu, pas begitu mendengar azan dia buru-buru sholat 5 waktu. Ya nak ya? 4 waktu. Selanjutnya, memperoleh ketenangan jiwa, udah, melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan baik, apa nak? Peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan ini. Itu disiplin kita dalam waktu, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membiasakan seseorang pada perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan yang baik dan bermanfaat. Kalau orang sudah rajin berzikir, rajin ibadahnya, maka ucapannya pun akan tertata dengan baik. Tidak sembarangan mengucapkan, paham? Tidak mengucapkan sesuatu sembarangan, dijaga. Kalau kita sudah mengucap hal-hal yang memang kita tidak sadar, langsung astagfirullah, ya, astagfirullah, beristighfar kepada Allah. Selanjutnya, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, selanjutnya, next ya. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Apa itu istiqomah? Ada yang tahu istiqomah? Istiqomah itu secara terus menerus. Namanya kontinu. Secara terus menerus. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir merupakan untuk mendekatkan diri kita kepada. Kalau kita takut dengan hewan buas, kita menjauh. Takut dengan orang gila, kita menjauh. Tapi kalau kita takut dengan Allah, justru harus semakin dekat. Jangan semakin jauh. Ya kan? Harus semakin dekat, namanya kita takut dengan Allah. Kalau dengan hewan buas, kalau dengan orang gila, itu kita harus menjauh. Orang-orang yang akan berbuat jahat dengan kita, menjauh. Tapi takut dengan Allah, justru kita harus semakin dekat kepada Allah. 2. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan kembali kepada akhirat. Berarti kita sadar akan melaksanakan sholat untuk apa tujuannya? Bahwa kita mencari amal, mencari pahala, karena kita akan kembali ke akhirat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Tuh, ingat, jangan pernah menunda sholat. Lagi duduk nyantai main HP, sudah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih azan. Kemudian masih main HP, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru qomat. Masih main HP juga. Orang sudah takbir pertama, Allahu Akbar, baru takbir pertama. Orang salam, assalamualaikum, baru salam. Itu orang yang suka menunda-nunda sholat. Tidak boleh lalai dalam sholatnya. Ya. Sedangkan di sini adalah apa? Jangan menunda sholat dan malas berzikir.
Ketika anak-anak sudah menggunakan handphone kemudian keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas. Kenapa anak itu diawali? Karena malas berzikir. Ya. Padahal zikir itu dapat pahala, disunahkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Kenapa harus keluar ucapan-ucapan yang tidak baik? Sekarang dirubah. Jangan sampai kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas didengar, karena akan menjadi contoh untuk adik-adik kita. Ya? Karena mereka akan mengikuti kita. Apa yang kita ucapkan selalu diikuti oleh mereka. Dosa. Kita terkena dosa jariyah. Apa dosa jariyah? Dosa yang meskipun orangnya tidak ada tapi dosanya tetap mengalir. Bahayanya, ya, nak ya. Selanjutnya niat yang tulus. Nah ini harus niat. Kalian sekolah niat? Kemudian sholat juga niat? Cari ilmu niat? Innama a'malu binniat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Dan apa yang diniatkan itu nanti itu yang didapatkan. Kalau kita sekolahnya cuma pengen dapat uang jajan, dapat uang jajan. Kalau kita sekolahnya pengen dapat banyak kawan, dapat banyak kawan. Karena sesuai apa yang diniatkan. Tapi kalau kita berniat karena Allah untuk mencari ilmu, insya Allah kita nanti akan dapat ilmu sesuai dengan apa yang diniatkan. Yang jelas niat kita harus tulus. Kemudian lakukan sholat berjamaah. Yang putri kan jarang berjamaah di rumah ya. Kalau laki-laki itu wajib berjamaah di masjid. Ya, sholat 5 waktu. Kemudian berteman dengan orang yang rajin sholat. Siapa yang rajin sholat? Bertemanlah dengan orang-orang yang rajin sholat, ya, supaya bisa mempengaruhi temannya yang tidak sholat. Kita ajak, jangan kita biarkan, jangan kita bully. Dia nggak mau sholat, entah apa, jangan ajak dia sholat. Kalau dia masih bilang belum bisa sholat, kenapa? Ditanya, mungkin yang perempuan lagi berhalangan, oh ya sudah. Tapi kalau tidak, ada mukenanya di rumah, ayo sholat. Harus seperti itu, diajak. Enak ya? Nah, harus berteman dengan orang yang rajin sholat. Yang kedua, banyak membaca buku keislaman. Sekarang buku keislaman banyak. Bukan hanya lagi berbentuk buku, tapi sudah di internet. Di HP kalian itu sudah ada semuanya. Mau buku apa aja, ya, cerita Nabi, kemudian dakwah-dakwah Islam, tinggal kita buka. Untuk wanita tata cara menutup aurat dan lain sebagainya sudah ada. Ya nak ya? Nah, selanjutnya setiap kelompok buatlah poster berzikir, datang sholat dan zikir. Oke, kita bagikan tiap-tiap kelompok, silakan mengambil. Yuk, kelompok 1 silakan diambil, didiskusikan dengan kawan-kawannya. Kelompok 2 silakan diambil. Kelompok 3 maju. Kelompok 4 silakan didiskusikan dengan kawan-kawannya. Ya, diisi diskusi bersama teman. Ayo silakan diisi nama kelompok. Posisi apa saja kah itu yang tertera di gambar? Silakan diisi. Diskusikan dengan kawan-kawannya, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit.
Ayo. Silakan dikerjakan bersama-sama. Ayo dikerjakan. Sudah? Sudah? Kelompok 4 sudah? Iya. Kelompok 4 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 1? Silakan diskusikan. Yang sudah silakan maju. Ya, kelompok 3 yang sudah selesai boleh maju. Ayo silakan. Semuanya silakan ke depan. Dijelaskan, didiskusikan dengan kawan-kawannya. Silakan. Ayo. Ayo, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Takbir ikram. Allah Akbar walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Makasih, silakan. Kelompok sudah, silakan. Bacakan saja instruksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 kata kita menulis di kami. Yang pertama, Allahumma kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal musliman wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bihi wa ana minal muslimin. Yang kedua, tidak Rabbana Allahumma tidak akan dunia sama wajib wa ni'mati wa ni'mati min syai'in ba'du. Yang ketiga, tidak Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu saja saya kasih kami dan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan, nah. Hasilnya dikumpulkan. Kelompok 2, kelompok 4, silakan maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Yang kedua, tidak sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ketiga, membaca surat pendek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 2 ya, silakan. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 2. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada keempat kelompok. Oke, ya. Yang pertama Bapak review kembali. Yang pertama itu gerakannya sedang takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Ya. Yang kedua itu i'tidal, itu berhenti sejenak berarti, ya. Nah, sikap sempurna. Kemudian membaca surat pendek. Nah, surat pendek itu biasanya di rakaat pertama, di rakaat kedua boleh, nah ya. Biasanya suratnya surat apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan lain sebagainya, tergantung dari orang yang memakai ayatnya. Oke, terima kasih. Nah, kayaknya agak-agak lemes badannya. Oke. Sekarang kita senam dulu. Oke, Pak. Berdiri semuanya, kita ikutin senamnya. Kita mulai. Ayo. Ya, zamannya 1, 2, 3.
Ya, sanetnya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Yang terakhir. Oke, siapa yang mau membacakan penyimpulannya? Silakan. Silakan dibacakan satu orang. Mari, Pak. Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Umpan balik, peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan tentang materi yang belum dimengerti. Oke, silakan tunjuk tangan. Siapa materi apa yang kalian belum mengerti? Dari sudah. Oke. Peserta didik sama guru. Oke, silakan. Kesannya hari ini pembelajarannya kita laksanakan bahwa kalian juga sudah mulai paham dan memahami apa itu sholat, kemudian berzikir, nah ya. Dengan harapan Bapak ke depan kalian bisa lebih rajin lagi sholatnya, lebih banyak berzikirnya, ya nak ya. Kemudian kita juga lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sudah paham semuanya materi kita? Oke. Untuk minggu depan tugas kita adalah belajar tentang tulisan dari makna zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kita juga bisa kembali lebih rajin lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup, silakan ketua kelas. Kita berdoa